Kita akhirnya mengalihkan dari PT Pos ke Bank Himbara. Ternyata dalam proses pengalihan ini memerlukan waktu dalam rangka buka rekening kolektif, dan waktunya itu bisa 2-3 bulan. Sampai hari ini kita masih terus berkoordinasi dengan Himbara, cari cara bagaimana bisa lebih cepat agar mereka bisa segera mendapatkan bantuan sosial sesuai program yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube saya TN Mandala Putra 12, tempatnya informasi perbankan dan produk keuangan lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini untuk pencairan PKH tahap 3 tepatnya di bulan Agustus sedang mengalami keterlambatan. Nah, keterlambatan ini disebabkan adanya burekol ya teman-teman, atau adanya buka rekening secara massal karena adanya peralihan untuk pencairan dana bansos ataupun dana PKH di tahun 2025 ini. Nah, bagi KPM-KPM yang awalnya memperoleh bansos dari PT Pos Indonesia saat ini akan dialihkan ke Bank Himbara yang telah ditunjuk ya teman-teman, seperti Bank BRI, kemudian Bank BNI, dan Bank Mandiri. Nah, proses peralihan ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Sosial yaitu Gus Ipul akan memakan waktu beberapa bulan ya, sehingga adanya keterlambatan untuk proses pencairan bansos tahap 3 di tahun 2025 ini. Nah, sebelum kita membahas untuk tahapan pencairan bansos di tahun 2025 ini, tepatnya bansos tahap ketiga. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung ataupun nonton di channel ini, teman-teman bisa langsung aktifkan notifikasi loncengnya dengan cara like, komen, ataupun subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi lainnya seputar informasi bansos, informasi produk perbankan, dan keuangan lainnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Kementerian Sosial ataupun Menteri Sosial saat ini Gus Ipul, bahwa menjelaskan atau memberikan pendapat bahwa saat ini memang betul untuk proses pencairan bansos di tahap 3 bulan Agustus tahun 2025 ini mengalami keterlambatan ya, karena adanya peralihan tersebut dari PT Pos ke Bank Himbara. Nah, oleh karena itu untuk penerima KPM, untuk penerima bansos PKH dan BPNT di tahap 3 ini di tahun 2025 ini harap bersabar dengan proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ataupun pemerintah, karena proses ini membutuhkan waktu beberapa bulan tahapannya untuk melakukan proses peralihan, yaitu pembukaan rekening secara massal ataupun secara kolektif oleh Kementerian Sosial, yang nantinya setelah rekening itu jadi dan kartunya akan dibagikan langsung pada KPM-KPM penerima bansos PKH ataupun BPNT. Kemudian untuk proses pencairannya baru akan dilaksanakan apabila setelah seluruh KPM ataupun penerima kartu bansos tersebut menerima kartunya secara langsung. Nah, jadi prosesnya itu teman-teman lumayan cukup lama ya. Nah, untuk proses pencairan bansosnya sendiri nantinya akan langsung dicairkan oleh KPM ataupun penerima bansos melalui kartu tersebut, yaitu melalui Bank Himbara ya, seperti bank yang telah ditunjuk yaitu Bank BRI, kemudian Bank Mandiri, dan Bank BNI ya teman-teman. Jadi untuk para KPM ataupun teman-teman yang mendapatkan bansos nantinya akan lebih mudah untuk proses pencairannya, karena bisa dilakukan sendiri melalui mesin ATM ataupun agen briling terdekat ya. Untuk informasi saat ini, daftar wilayah yang akan dibagikan kartu KKS peralihan dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara untuk update saat ini tepatnya tanggal 12 Agustus tahun 2025 sebanyak 456.713 KKS peralihan dari PT Pos ke Bank Mandiri yang akan dibagikan secepatnya ke 115 wilayah. Pendistribusian kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS ini peralihan dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara kembali dilakukan dalam waktu dekat dan sangat cepat. Nah, kali ini sebanyak 456.713 kartu KKS akan didistribusikan ke ratusan kabupaten dan kota yang berada di Indonesia.
Nah, pergantian mekanisme penyaluran ini menjadi perhatian karena menyangkut hak keluarga penerima manfaat ataupun KPM. Nah, dalam menerima bantuan sosial atau bansos, tahap 2 tahun ini, baik program Keluarga Harapan atau PKH maupun BPNT, bantuan pangan non-tunai, lantas wilayah mana saja yang termasuk dalam daftar penerima KKS dari Bank Mandiri yang akan dibagikan ini? Dan apa sajakah yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ataupun KPM para penerima bansos agar proses pencairan berjalan dengan lancar? Nah, untuk mengutip informasi dari kanal YouTube Pendamping Sosial, tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 2025 ini, untuk wilayah dan mekanisme proses peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, kartu KKS ini diperuntukkan bagi KPM yang sebelumnya menerima bansos melalui PT Pos dan kini dialihkan ke sistem penyaluran via bank, khususnya ke Bank Mandiri. Nah, untuk nama-nama penerima sudah mulai dirilis oleh bank penyalur dan dapat dicek melalui pendamping sosial atau aparat desa setempat. Nah, untuk wilayah yang tercatat menerima distribusi KKS ini antara lain mencakup yang pertama itu Kabupaten Balangan, kemudian Banggai, Banyumas, Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara. Kemudian untuk Kabupaten Bone meliputi Brebes, Bulukumba, Ciamis, Cilacap, Dairi, Garut, Gorontalo Utara. Kemudian untuk Kabupaten Jember yaitu Jepara, Kendal, Kebumen, Lampung, Lampung Barat, Luwu Mesuji, Minahasa Selatan. Kemudian untuk Kabupaten Murung Raya yaitu Musirawas, Organ Komering Ilir, kemudian Pandeglang, kemudian Pasaman Barat. Kemudian untuk Kabupaten Pinrang sendiri terdiri dari Rokan Hilir, Serang, Sindenreng Rapang, Simalungun, dan Sinjai. Serta untuk Kabupaten Sleman yaitu Sumenep, Tanggamus, Tanjung Jabung Barat, dan Tapanuli Utara. Kabupaten Toba yaitu Toraja Utara, Tulang Bawang, Wajo, hingga kota seperti Madiun, Kediri, dan Tegal. Nah, untuk total keseluruhan wilayah yang masuk dalam pendistribusian melalui Bank Mandiri ini mencapai 115 kabupaten maupun kota. Nah, jika wilayah teman-teman ataupun tidak disebutkan, kemungkinan besar distribusi kartu KKS-nya dilakukan oleh bank lain seperti Bank BNI, BRI, ataupun BSI. Kemudian untuk prosedur wajib dan tidak boleh diwakilkan oleh KPM sendiri. Nah, untuk penerima bantuan wajib hadir secara langsung saat pengambilan KKS karena ada proses pembukaan rekening dan verifikasi tanda tangan serta pengambilan foto oleh pihak bank. Jadi teman-teman yang saat ini mengalami proses burekol atau proses pencairan untuk PKH tahap 3 tahun 2025 ini wajib datang ketika kartu KKS-nya dibagikan. Karena teman-teman harus verifikasi data apakah datanya sesuai, kemudian harus tanda tangan dan harus difoto oleh pihak bank sebagai dokumentasi proses pembukaan rekeningnya. Nah, bila KPM sedang berada di luar kota, maka dapat melapor ke petugas bansos ataupun kelurahan setempat untuk dijadwalkan ulang, bukan diwakilkan. Nah, jelas teman-teman, jika teman-teman saat ini mengalami peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara dan burekol atau buka rekening secara kolektif, itu tidak bisa diwakilkan ya teman-teman. Akan tetapi jika teman-teman tidak bisa hadir pada saat jadwal pencairan ataupun proses pendistribusian kartu tersebut, maka teman-teman bisa langsung konfirmasi ke kelurahan setempat untuk dijadwalkan ulang proses peralihan ataupun proses buka rekening secara massal tersebut. Selain itu, untuk PIN ATM dari kartu KKS sendiri yaitu akan diberikan PIN standar, akan diberikan secara default dan disarankan untuk segera diganti dengan PIN yang aman dan mudah diingat. Jadi teman-teman diharapkan ketika sudah menerima kartu ATM KKS dari petugas
bansos ataupun petugas kelurahan setempat, teman-teman harap langsung mengganti PIN kartu ATM-nya. Kemudian untuk kartu KKS juga wajib dipegang sendiri, jadi tidak boleh dipegang oleh siapapun. Kemudian tidak boleh dititipkan atau dipegang oleh ketua kelompok bansos setempat karena rawan disalahgunakan. Untuk kartu KKS ini nantinya akan digunakan untuk menyalurkan keperluan bansos bantuan sosial tahap kedua. Nah, untuk penerima PKH, dana akan masuk sesuai kategori bantuan PKH tersebut. Nah, sementara untuk penerima BPNT akan mendapatkan tambahan bantuan ataupun penebalan berupa uang tunai yaitu Rp400.000 serta beras 20 kg yang akan diterima melalui kartu KKS tersebut. Pendistribusian kartu KKS peralihan dari PT Pos ke sistem perbankan ini merupakan bagian dari transformasi penyaluran bansos agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, bagi KPM ataupun masyarakat yang masuk dalam daftar penerima, penting untuk memahami prosedur dan hak-hak yang dimiliki agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kehilangan hak atas bantuan yang diterima oleh KPM. Pastikan cek nama teman-teman ke pendamping sosial bansos ataupun petugas desa setempat dan jangan sampai informasi penting ini terlewatkan. Kemudian saat ini hingga awal Agustus tahun 2025, sejumlah 1,6 juta KPM telah resmi menyelesaikan tahapan perpindahan penerimaan bansos PKH dari kantor pos ke KKS tersebut dan telah mendapatkan bansosnya. Nah, untuk salah satu bank penyalur yang sudah mulai mencairkan bansos ini adalah Bank Mandiri ya teman-teman, khususnya untuk wilayah Bogor dan sebagian wilayah di Sumatera Barat. KPM yang sebelumnya mencairkan bantuan melalui kantor pos ini diarahkan untuk menggunakan kartu KKS dan mengambil bansos di bank himbara yang telah ditunjuk. Nah, perlu dicatat oleh teman-teman sendiri ataupun bagi KPM yang status burekolnya masih dalam proses namun sudah terdaftar sebagai penerima PKH, pencairan tetap akan dilakukan begitu seluruh tahapan administrasi telah selesai dilakukan. Nah, dalam proses penyaluran bansos berbasis sistem pengecekan penerima data melalui platform SIKSNG menjadi salah satu referensi utama. Hingga hari ini, update untuk tahap 3 PKH masih menunjukkan keterangan dalam periode April, Mei, dan Juni tahun 2025. Menu View Deadsen yang biasa digunakan oleh pendamping untuk menggabungkan data perkembangan dan pencairan belum menampilkan kemajuan terbaru untuk periode bulan Agustus. Nah, tentunya kondisi ini menandakan bahwa proses administrasi di sistem pusat masih berlangsung secara bertahap. Namun teman-teman ataupun penerima manfaat bansos tidak perlu khawatir selama nama masih tercantum di dalam daftar, karena pencairan akan tetap dilakukan sesuai giliran dan kelengkapan data.